Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan berdiri. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Nastriana Sanul? Hadir, Bu. Oke. Ricardi Sartini? Hadir, Bu. Afra? Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Sekilas informasi, Ibu akan menjelaskan tentang KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menganalisis struktur kebahasan dalam sebuah artikel. Sebelumnya ada yang tahu tentang artikel? Tidak, Bu. Oke, baik. Materi pembelajaran kita kali ini adalah untuk menganalisis struktur kebahasan artikel. Pengertian dari artikel itu sendiri merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah atau populer. Perbedaan artikel dan opini. Yang pertama itu perbedaan opini. Kalau dalam langkah-langkah penulisan opini itu, yang pertama kita menentukan topik dulu, mengenali karakter media massa, mengutamakan etos kerja, menyusun opini menjadi artikel, menyunting, mengoreksi ulang, menulis kembali, dan yang terakhir itu kita mengevaluasi. Oke. Selanjutnya langkah-langkah penulisan dalam artikel. Yang pertama itu menentukan tema. Dalam menentukan tema itu harus spesifik. Spesifik semakin maksudnya yang spesifik agar membuat pembaca menarik untuk membaca artikel yang kita tulis. Terus yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Yang dimaksud dengan tetap tujuan penulisan itu adalah menentukan jenis deskripsi dan narasi. Tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, melainkan tersirat. Kemudian yang ketiga, rumuskan ide pokok atau masalah. Terus, kembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Dan yang terakhir, buat kesimpulan. Selanjutnya, untuk struktur penulisan artikel. Dalam penulisan artikel, kita harus menentukan struktur kebahasaannya dulu. Yang pertama, kita harus mengenali isu, yakni permasalahan, fenomena, peristiwa, atau aktual. Pada bagian ini sama dengan teks editorial. Perbedaannya, isu dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri, sedangkan isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi itu berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Yang ketiga, penegasan kembali atas pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan, ataupun saran-saran. Terus yang terakhir, artikel ditandai dengan oleh penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau makna denotasi. Untuk unsur-unsur kebahasaannya, unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah artikel. Yang pertama, menentukan fakta dan opini, saling menunjang, dan berkaitan dalam penulisan artikel. Keduanya harus terpadu, baik terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Yang kedua, kepaduan isi atau koheren. Ketiga, kepaduan isi ditandai pula oleh hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan penalaran atau kelogisan. Keempat, kepaduan bentuk artikel opini diikat kata-kata yang memiliki keeratan hubungannya. Dan yang terakhir adalah adanya konjungsi lainnya yang menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contoh
konjungsi dalam unsur kebahasan artikel itu, yang pertama konjungsi menyatakan hubungan, kedua konjungsi menyatakan hubungan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya, tiga konjungsi menyatakan hal lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya, dan yang terakhir itu adalah konjungsi menyatakan kebalikan dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Oke, baik, sekian materi dari yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi. Mungkin ada dari anak-anak yang sudah menangkap, memahami tentang materi ruang lingkup dari unsur kebahasaan dalam menulis sebuah artikel. Coba dari salah satu kalian menjelaskan tentang pengertian artikel secara singkat. Tanpa melihat buku, kan Ibu tadi sudah menjelaskan dengan baik dan secara terperinci. Coba jelaskan dulu pengertian dari artikel itu sendiri secara sederhana. Oke, baik. Itu tadi penjelasannya mengenai struktur kebahasan dalam sebuah artikel. Siapa yang tahu pengertian tentang artikel? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat atau gagasan. Oke, jawabannya sangat baik. Terima kasih kepada Lastrena Sanur karena telah menjawab. Jawabannya sangat sempurna sekali. Untuk nomor 2, tahu struktur penulisan artikel. Minimal berapa saja yang kalian telah pahami dari materi yang telah dibahas. Baik, untuk yang kedua, yang mengerti, siapa yang tahu tentang struktur penulisan dalam sebuah artikel? Saya, Bu. Oke, baik. Bisa ini. Yang pertama itu pengenalan isu, yakni permasalahan atau fenomena aktual. Yang kedua itu rangkaian argumentasi berupa pendapat atau penulis isi atau topik yang dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ricardi Sartini. Jawabannya sangat bagus sekali. Berarti kalian telah mendengarkan dan memahami penjelasan dari Ibu tadi dan tentang unsur kebahasan artikel. Kalian telah memahami sekitar ruang lingkup materinya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk menganalisis kebahasaan dalam sebuah artikel. Baik, di sini Ibu akan mengambil contoh artikel tentang ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang. Di sini Ibu akan membuat kalian dalam bentuk kelompok dan kalian akan membaca artikel. Terus kalian harus menganalisis unsur kebahasaannya. Baik, ini adalah tugas untuk menganalisis unsur kebahasaan dalam sebuah artikel. Nanti jawabannya akan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kalian semua karena kalian semua telah berpartisipasi dan aktif dalam mengikuti pembelajaran tentang unsur kebahasaan artikel. Apa kesan dari pembelajaran kita pada hari ini? Mungkinkah menarik atau bagaimana menurut kalian? Menarik, Bu. Oke, baik. Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk agar kalian bisa menentukan artikel atau opini. Kalian bisa membedakan unsur kebahasaannya dalam membaca sebuah artikel di media massa. Oke? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan menutup pembelajarannya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu.